Bapak Ibu, kalau kita melihat bahwa kita ini tinggal di dalam yang namanya satu planet yaitu bumi. Pada waktu kita tinggal di sini, kita tahu bahwa bumi ini berputar. Dan pernah kan mungkin kita berpikir bahwa pada waktu bumi itu berputar, kalau seumpama bumi ini ada satu kesalahan dan akhirnya tertabrak, apa yang akan terjadi dalam hidup kita, Bapak Ibu saudara? Kalau kita bisa pahami, Bapak Ibu saudara, ada satu efek mengerikan jika bumi itu berhenti berotasi sedetik pun, itu akan ada satu efek yang sangat mengerikan, Bapak Ibu saudara. Nah, kalau kita tahu tentang hal ini, berarti kita harus sadari bahwa yang dinamakan bumi ini ada satu orang yang mengatur semuanya, satu orang yang menjagai bumi ini, Bapak Ibu saudara. Nah, kita mau lihat di dalam satu ayat Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Di situ dikatakan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Dari sini kita tahu bahwa Tuhan menciptakan langit dan bumi. Jadi kita harus mengerti bahwa Tuhan Allah itu adalah pencipta, bahkan bukan cuma menciptakan, tetapi mengatur yang namanya bumi ini, Bapak Ibu saudara. Tuhan mengatur yang namanya bumi ini. Tuhan mengatur dunia ini, Bapak Ibu saudara. Dan Tuhan mengatur dunia ini dan juga termasuk yang namanya hidup kita. Bahkan sejarah-sejarah dunia, Tuhan itu juga sudah tahu dan Tuhan yang mengatur semuanya, Bapak Ibu saudara. Nah, kita mau lihat apakah cuma Tuhan itu mengatur dunia? Apakah rotasi bumi dan segala sesuatunya itu Tuhan atur dan itu cuma dunia saja? Apa memang beserta isinya, Bapak Ibu saudara? Kalau kita perlu tahu bahwa pastinya Tuhan bukan cuma mengatur dunia ini, tapi Tuhan juga itu mengatur setiap yang namanya isi yang ada di dunia ini juga, Bapak Ibu saudara. Nah, salah satu yang Tuhan pimpin atau atur dalam kehidupan ini adalah hidup kita manusia, Bapak Ibu saudara. Kalau kita melihat, Bapak Ibu saudara, manusia itu diciptakan secara istimewa oleh Allah. Kejadian 1 ayat 26 sampai 27 dikatakan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Nah, kalau kita melihat di sini, Bapak Ibu saudara, pada waktu penciptaan, hari pertama Tuhan menciptakan terang, Tuhan langsung ngomong, berfirman. Hari kedua Tuhan menciptakan yang lain, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, itu semuanya Tuhan langsung ngomong. Tetapi anehnya, pada waktu Tuhan akan menciptakan manusia, Tuhan mengatakan baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kata baiklah kita itu Tuhan itu sedang berunding, Bapak Ibu saudara. Jadi sebelum menciptakan manusia, ada satu perundingan ilahi yang dilakukan antar pribadi Allah Tritunggal itu, Bapak Ibu saudara. Nah, hal ini menunjukkan bahwa manusia sangat unik, manusia itu sangat istimewa. Karena untuk menciptakan dari ciptaan yang pertama sampai hari yang kelima, Tuhan langsung berfirman. Tetapi untuk menciptakan di hari yang keenam, yaitu menciptakan manusia, apa yang terjadi, Bapak Ibu saudara? Tuhan itu berunding lebih dulu. Tuhan bikin rancangan dulu, Bapak Ibu saudara. Tuhan bikin rancangan dulu, berunding dengan oknum ilahi yang lainnya, yaitu pribadi Tritunggal itu, sebelum dia menciptakan manusia. Dari sini kita tahu bahwa manusia diciptakan istimewa daripada ciptaan yang lainnya. Kita tahu bahwa ternyata kita diciptakan istimewa, beda dengan hewan, binatang yang lain yang langsung diciptakan. Tetapi manusia diciptakan lewat sebuah perundingan dan perencanaan yang matang, Bapak Ibu saudara. Jadi kalau kita, Bapak Ibu saudara, ada satu event-event yang mungkin
spesial. Pastinya event-event spesial itu akan mempunyai yang namanya perundingan yang lebih detail, Bapak Ibu saudara. Kalau kita mungkin bikin event-event biasa, itu kan mungkin santai aja. Tapi kalau mungkin kita akan ada satu event besar, Natal, KKR atau apa, pasti meetingnya, pasti perundingannya, itu akan lebih banyak dan lebih detail, Bapak Ibu saudara. Karena apa? Karena itu adalah hal yang spesial. Dan kalau Tuhan pada waktu itu melakukan perundingan lebih dulu sebelum menciptakan kita, berarti kita tahu bahwa kita itu spesial di mata Tuhan, Bapak Ibu saudara. Berarti kita tahu kita itu istimewa di mata Tuhan. Amin, Bapak Ibu saudara. Katakan kanan kirinya, engkau istimewa di hadapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara, kenapa manusia itu diciptakan juga dikatakan manusia itu diciptakan istimewa? Bukan cuma pada waktu manusia diciptakan dengan yang namanya sebuah perundingan, tetapi manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Apa maksudnya? Artinya di sini Tuhan itu ingin setiap kita mengetahui bahwa menunjukkan manusia itu memiliki kualitas-kualitas tertentu yang mencerminkan sifat Tuhan. Di antaranya, manusia adalah makhluk intelek yang punya akal dan budi. Manusia adalah makhluk yang bermoral, dan manusia makhluk yang diberi kuasa untuk menjadi penguasa di bumi ini, Bapak Ibu saudara. Jadi kita tahu bahwa manusia diistimewakan oleh Tuhan bukan cuma pada waktu diciptakan dengan sebuah perundingan, tetapi manusia diistimewakan oleh Tuhan karena diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Jadi kita didesain berbeda dengan ciptaan-ciptaan yang lainnya. Kita didesain itu menurut gambar dan rupa Allah, Bapak Ibu saudara. Itulah yang membedakan manusia dengan hal yang lain, dengan ciptaan yang lain. Jadi kita perlu tahu bahwa kalau manusia diciptakan begitu istimewanya, manusia diciptakan dengan sangat istimewa, baik sebelum diciptakan dengan dirundingkan dulu, dan pada waktu diciptakan sesuai serupa dengan gambar dan rupa Allah. Masakan kalau dunia ini, bulan, bintang, matahari, semuanya diatur dan dipimpin oleh Tuhan, masakan manusia yang istimewa tidak di dalam pimpinan Tuhan, Bapak Ibu saudara. Hal yang kedua yang perlu kita belajar yaitu Allah itu mengatur segala sesuatu untuk manusia. Kalau kita melihat satu penciptaan ini, Bapak Ibu saudara, sebelum menciptakan manusia, Tuhan itu sudah mempersiapkan segala sesuatunya untuk kebutuhan manusia. Ini jelas terlihat dengan cara apa? Kita melihat sebelum menciptakan manusia, Tuhan sudah menciptakan tempatnya lebih dulu. Kenapa manusia tidak diciptakan di hari pertama? Mungkin orang mengatakan kalau manusia diistimewakan, kenapa yang tidak pertama yang tidak diciptakan? Tapi Bapak Ibu saudara, kalau manusia diciptakan pertama, bagaimana dengan tempatnya? Tuhan menciptakan tempatnya dulu, disiapkan. Tuhan memisahkan air dan daratan. Tuhan menciptakan terang dulu. Tuhan menciptakan segala sesuatunya dulu, Bapak Ibu saudara, supaya waktu manusia diciptakan, segala sesuatunya sudah disiapkan, Bapak Ibu saudara. Dan yang kedua, bukan cuma tempat, tetapi makanan juga sudah disediakan dulu sama Tuhan. Kejadian 1 ayat 29 dikatakan tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan itu diciptakan lebih dulu untuk menjadi makanan bagi manusia. Bapak Ibu saudara, sebetulnya natur untuk penciptaan ini atau penyiapan ini dalam hidup itu ada dalam hidup manusia juga. Waktu seorang ibu akan melahirkan bayi, waktu itu orang tuanya pasti apa yang harus dilakukan? Dia akan mempersiapkan yang namanya pakaiannya. Dia persiapkan segala sesuatunya, boxnya dan lain-lain, Bapak Ibu saudara. Percayalah bahwa natur ini adalah natur sifatnya Allah Bapa kita. Jadi saya rasa bahwa Tuhan sebelum menciptakan manusia sudah menyiapkan segala sesuatunya. Bahkan saya percaya, satu kitab mengatakan sebelum engkau bakal jadi kandungan di kandungan ibumu,
Tuhan sudah mempersiapkan kita semua. Jadi Bapak Ibu saudara, kehidupan kita Tuhan sebetulnya sudah siapkan segala sesuatunya. Tapi tergantung apakah engkau percaya bahwa Tuhan itu mengatur hidup kita atau tidak, Bapak Ibu saudara. Apa yang harus kita lakukan sebagai manusia ciptaan yang diciptakan istimewa, dan kita tahu bahwa Tuhan itu mengatur hidup kita? Apa yang harus kita lakukan, Bapak Ibu saudara? Yang pertama, sadari bahwa kedaulatan Tuhan itu nyata atas dunia ini. Kejadian 1 ayat 1 menunjukkan bahwa Tuhan itu penguasa atas segala ciptaan. Dunia hidup ini tidak terjadi dengan satu kebetulan. Hidup ini bukan terjadi karena Big Bang atau segala sesuatu yang kebetulan, Bapak Ibu saudara. Jadi Tuhan itu punya kedaulatan atas hidup kita. Percayalah bahwa ada satu kedaulatan dalam hidup ini yang kita perlu sadari, yaitu Tuhan. Kadang ada beberapa orang pada waktu mengalami masalah, dia mempercayai satu kekuatan mistis, atau mungkin merasa bahwa dukun atau orang pintar itu punya kuasa. Tetapi anehnya, beberapa orang tidak mempercayai bahwa Tuhan yang menciptakan segala sesuatunya itu punya kuasa dan kedaulatan. Seharusnya dalam hidup ini kita perlu sadar bahwa Tuhanlah yang punya kedaulatan. Kalau Tuhan punya kedaulatan, harusnya apa yang kita lakukan dalam hidup ini, Bapak Ibu saudara, harusnya yang kita lakukan, kalau kita tahu Tuhan punya kedaulatan, kita harus mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Sebagaimana Tuhan itu mengatur yang namanya dunia ini sejak awal, Dia pasti pun bisa mengatur hidup kita menjadi lebih baik. Amin, Bapak Ibu saudara. Kadang kita bisa punya pengetahuan bahwa Tuhan yang mencipta dan punya kedaulatan, tetapi hati kita tidak bisa mempercayakan kepada Tuhan sepenuhnya. Hal yang paling simpel kita tahu bahwa kalau Tuhan menciptakan kita dan punya kedaulatan atas hidup kita, tapi kadang waktu ada masalah, kita tidak pernah lari ke Tuhan. Hal yang simpel yang bisa kita belajar dalam hidup ini, kalau kita tahu Tuhan yang punya kuasa dan kedaulatan, tapi kita tidak pernah bisa mempercayakan hidup kita dengan kita memberikan waktu kepada Tuhan untuk beribadah, Bapak Ibu saudara. Kalau memang Anda tahu, harusnya Anda percaya kalau Dia yang punya kedaulatan dan menciptakan hidup kita. Amin. Banyak orang yang bisa tahu bahwa Tuhan itu pencipta, tetapi hatinya tidak mengakui bahwa Tuhan itu berdaulat atas ciptaannya. Nah, Bapak Ibu saudara, percayalah bahwa Tuhan menyediakan apa yang kau butuhkan dengan cara-cara yang sempurna. Kalau kita katanya orang percaya, tapi kita masih ragu sama Tuhan. Beberapa orang kadang Tuhan ngomong tentang masalah bisnis, masalah apapun, bisnislah dengan cara yang benar, bisnislah dengan cara yang jujur. Itulah konsep dari Tuhan. Tetapi kadang kita tidak percaya. Kita bisnis dengan cara-cara yang tidak layak. Kita mungkin lakukan dengan pesugihan, kita lakukan dengan cara-cara mungkin hal-hal yang ingin cepat kaya. Pada Tuhan ngomong, kalau kita cepat kaya, kita akan bisa jatuh di dalam masalah dosa. Bapak Ibu, kita bisa tahu banyak hal tentang Tuhan, tapi belum tentu hidup kita percayakan sepenuhnya sama Tuhan. Inilah mirisnya manusia. Katanya ngomong orang percaya, tapi faktanya tidak pernah menunjukkan bahwa dia itu percaya sama Tuhan. Mari Bapak Ibu saudara, kalau kita tahu Tuhan berdaulat atas dunia dan hidup kita mau percayakan sepenuhnya atas semuanya dalam hidup kita. Baik ekonomi kita, keluarga kita, ataupun masa depan kita. Amin Bapak Ibu saudara. Nah, yang berikutnya Bapak Ibu saudara, kalau kita tahu bahwa Tuhan itu yang berdaulat atas hidup kita, Tuhan itu yang mengatur setiap hidup kita,
kita harus memberi hidup sebagai penyembahan kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kehidupan ini adalah karunia dari Tuhan. Kita bisa hidup, itu sebuah kasih karunia daripada Tuhan. Jadi kita dipanggil Tuhan untuk apa? Hidup ini bukan sekedar mencari materi. Hidup ini bukan bicara tentang masalah kita harus menjadi sebuah orang sukses atau orang yang kaya. Tapi hidup ini kita kasih untuk kemuliaan Tuhan. Ngapain sih Bapak Ibu Saudara? Pernah enggak kita memikirkan kita lahir, setelah itu sekolah lulus, kerja lulus, ngapain? Menikah lulus, setelah menikah punya anak kita pun kayak gitu lagi, mengulangi lagi Bapak Ibu Saudara. Anak kita sekolah, anak kita kerja, setelah anak kita kerja, dia menikah punya anak, setelah punya anak, apakah setelah itu mati dan lain-lain? Apakah hidup sekedar seperti itu Bapak Ibu Saudara? Bapak Ibu, kalau hidup seperti itu, percayalah, hidup itu akan membosankan. Hidup yang kita alami di dunia ini, yaitu untuk memuliakan Tuhan, untuk memberikan penyembahan sama Tuhan. Ngapain Anda mendapatkan seluruh isi dunia ini? Punya kuasa, punya uang, dan segala sesuatunya. Tapi endingnya mati, Anda tidak akan bawa ke dalam dunia orang mati. Anda akan meninggal tanpa membawa harta dan kekuasaan Anda, Bapak Ibu Saudara. Ayo, percayalah bahwa makna hidupmu dan hidupku itu untuk menyembah Tuhan, untuk memberikan hidup ini sama Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Saya seringkali berpikir bahwa umur saya saat ini sudah 40-an lebih, cuma tinggal beberapa Bapak Ibu Saudara. Seharusnya bukan seberapa panjang hidup kita, tapi seberapa bermakna hidup kita untuk Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Mari saat ini, kalau kita mau sama-sama bermakna, kita pakai hidup kita untuk memuliakan nama Tuhan. Kita ajak orang-orang yang sudah lama tidak ke gereja untuk datang ke tempat ini, Bapak Ibu Saudara. Kita ajak mereka yang belum kenal Tuhan untuk mereka kenal Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Karena kita tahu bahwa hidup ini bukan bicara tentang kita atau aku, tapi hidup ini bicara tentang kita memuliakan nama Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Hidup ini bicara tentang memuliakan nama Tuhan. Yang sering menjadi miris adalah banyak orang itu katanya percaya sama Tuhan, tapi tidak pernah mempercayakan diri sama Tuhan. Sekitar beberapa puluh tahun yang lalu, ada seorang yang bernama Charles Blondin. Charles Blondin ini adalah seorang akrobatik, Bapak Ibu Saudara. Dia bisa berjalan di atas yang namanya tambang atau tali dengan keseimbangan yang sempurna. Pada waktu itu dia mencoba untuk dia berjalan akrobatik. Dia di yang namanya Niagara. Pada waktu itu satu tali tambang ke tambang yang ujung satunya itu dipasang. Dan dia ngomong sama orang-orang yang menonton di situ. Apakah saya akan selamat pada waktu saya ke ujung sana dan balik ke sini? Orang ngomong pasti, karena tidak diragukan lagi bahwa Charles Blondin itu adalah orang yang lihai dalam ini. Waktu itu dia meniti yang namanya tambang itu, dan dia sampai selamat dan pulang pun selamat, semua orang bersorak. Lalu dia ngomong, saat ini saya akan coba, saya akan pegang yang namanya kayu. Apakah semua percaya bahwa saya bisa untuk berjalan dari sini ke sana dan balik lagi? Semua orang percaya, mengatakan. Setelah itu dia lakukan itu dan ternyata dia selamat, bahkan dia sampai kembali. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara, dia mengatakan, Bapak Ibu Saudara, percayalah kalau ada satu orang di sini, saya gendong dan saya juga membawa kayu ini, saya akan ke ujung sana dan balik ke sini lagi. Apakah semua percaya? Oh, semua orang ngomong, saya percaya, kita percaya, pasti Bapak Charles Blondin pasti bisa. Lalu Charles Blondin ini ngomong kayak gini, kalau kalian yang nonton di sini percaya, siapa di antara kalian yang mau saya gendong saat ini? Semua orang terdiam, Bapak Ibu Saudara, dan tidak ada yang berani. Lalu
dia ngomong, apakah kamu semuanya takut? Akhirnya ada satu anak-anak itu ngomong, saya mau. Dan setelah itu dia ngomong dia mau, akhirnya digendongnya itu. Wah, orang-orang pada waktu itu, tapi dia percaya. Dan waktu itu dia ke ujung satu dan ke ujung kembali lagi. Oh, semua tepuk tangan. Setelah itu wartawan bertanya kepada anak ini, kenapa kamu berani untuk digendong? Bukankah yang lain itu tidak berani? Anak ini ngomong, karena Charles Bondin itu adalah papa saya. Saya bukan cuma sekedar percaya, tapi saya mempercayakan hidup saya sama papa saya. Pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, banyak orang Kristen katanya percaya Yesus itu Tuhan, tapi tidak pernah mempercayakan hidupnya sama Tuhan. Pertanyaannya, apakah Anda percaya Yesus itu Tuhan? Pasti semua akan ngomong percaya. Tapi pernah nggak Anda mempercayakan hidup Anda sama Tuhan? Pernah nggak Anda mempercayakan ekonomi Anda sama Tuhan? Pernah nggak mempercayakan hidup ekonomi Anda sama Tuhan? Pernah nggak mempercayakan masa depan Anda sama Tuhan? Atau Anda sangat khawatir tentang hidup Anda? Iman kekristenan bukan bicara tentang percaya saja, tapi bagaimana kita mempercayakan hidup kita sama Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ada banyak orang mengatakan percaya sama Tuhan, tetapi tidak mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Karena iman yang sebenarnya adalah mempercayakan hidupnya itu sama Tuhan. Dan itu yang akan menjadi sebuah kesaksian. Lalu mungkin banyak orang mengatakan, kenapa kalau memang Tuhan itu baik, kenapa kalau Tuhan itu mengatur hidupku? Kenapa banyak hal yang jelek yang terjadi dalam kehidupan ini? Kenapa ada banyak hal yang jelek yang terjadi dalam kehidupan ini? Pada waktu kita sebagai orang-orang percaya yang mengatakan kita sudah taat, tapi kenapa masih banyak hal yang jahat yang terjadi? Alasan pertama, Bapak Ibu Saudara, kemungkinan alasan pertama, sebetulnya kejahatan ada oleh karena dosa sudah masuk. Hal yang tidak baik ada oleh karena dosa yang sudah masuk. Alasan yang kedua, kenapa hal yang tidak baik itu terjadi dalam kehidupan manusia? Karena terkadang manusia itu lebih sok tahu daripada Tuhan yang Maha Tahu. Pada waktu Adam dan Hawa mengambil buah itu dan memakannya, itu ada satu makna penting. Buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Pada waktu mengambil itu, hati manusia ngomong seperti ini. Aku tahu yang lebih baik dan aku tahu yang jahat. Aku itu bisa bedakan yang baik dan yang jahat, Tuhan. Aku tidak butuh kamu. Waktu Adam dan Hawa makan itu bukan bicara tentang secara fisik saja, Bapak Ibu Saudara. Tapi ada makna rohaninya. Makna rohaninya adalah, Tuhan, kamu tidak perlu atur hidupku. Aku sudah tahu, karena aku sudah makan buah pengetahuan yang baik dan yang benar ini. Buah pengetahuan baik yang jahat ini. Aku sudah tahu mana yang baik dan mana yang jahat, Tuhan. Tidak perlu kamu atur hidupku. Makanya ada banyak hal yang tidak baik yang terjadi. Karena sehebat-hebatnya siapapun tahu tentang hal yang baik ataupun yang jahat, tetap Tuhan yang punya kedaulatan dalam dunia ini. Amin, Bapak Ibu Saudara. Dan yang terakhir, alasannya kenapa? Tapi bukankah orang-orang yang sudah benar-benar mengasihi Tuhan, kenapa jalan hidupnya kadang tidak baik? Kenapa jalan hidupnya kadang berliku-liku? Bapak Ibu Saudara, salah satu jawabannya adalah, kalau kita lihat iklan Citato, flat itu tidak baik. Tidak, katanya flat itu tidak ada tantangannya. Pernahkah Bapak Ibu membaca yang namanya novel? Atau Bapak Ibu melihat satu film? Kalau Bapak Ibu melihat novel atau film, Bapak Ibu bisa tahu plot twistnya. Dalam artian Bapak Ibu sudah tahu jalan ceritanya. Paling habis ini biasanya habis
terjadi kayak gini, akan terjadi kayak gini, kayak gini, kayak gini. Menurut Bapak Ibu membosankan atau tidak? Waktu Anda membaca sebuah novel atau majalah, alur hidupnya kayak gitu aja terus. Waktu Anda melihat bioskop, ceritanya ya kayak gitu, kayaknya Anda ya bisa tebak setelah ini kayak gini. Anda pun kadang merasa bosan dengan pada waktu orang berkhotbah dengan cara plot twistnya kayak gini, setelah ini kayak gini, kayak gini, kayak gini. Kita sebagai manusia itu bosan dan merasa bahwa tidak kreatif ini yang bikin film, tidak kreatif ini yang membuat novel. Kok kayak gini toh ceritanya, gampang ditebak. Kok kayak gini toh filmnya, wah membosankan. Bapak Ibu saudara, Tuhan kita adalah penulis novel dan sutradara terbaik dalam hidup ini. Penulis novel dan sutradara terbaik di dunia tidak akan membuat cerita yang biasa-biasa. Amin. Pasti ceritanya sangat menarik dan tidak terduga. Itu adalah penulis novel dan sutradara terbaik. Kalau penulis novel dan sutradara terbaik nulisnya biasa saja atau filmnya biasa, dia bukan yang terbaik, Bapak Ibu saudara. Tapi penulis novel dan sutradara terbaik adalah bagaimana dia bisa membuat rangkaian cerita yang tidak terduga dan ceritanya itu sangat baik dan sangat mengena dalam hidup kita. Amin, Bapak Ibu saudara. Begitu pula kalau orang yang bisa menulis novel dan naskah terbaik bisa membuat ceritanya sulit untuk ditebak. Bukankah Tuhan kita itu penulis novel dan juga sutradara terbaik atas hidup kita? Kalau kita kadang mengalami hal yang tidak disangka-sangka, Tuhan, kenapa ini terjadi dalam hidupku? Kenapa itu terjadi dalam hidupku? Bukankah aku sedang mengikut kamu, Tuhan? Ingat, karena kita tidak akan pernah tahu. Yang tahu itu adalah Tuhan kita, sang sutradara dan penulis novel yang terbaik. Yang harus kita lakukan, percayakan hidup kita kepada orang yang menceritakan kisah-kisah kita. Serahkan kepada sutradara yang terbaik dalam hidup kita, yaitu Tuhan kita. Amin, Bapak Ibu saudara. Kalau saat ini engkau mengalami hal-hal yang tidak enak, mengalami sesuatu mungkin yang tidak baik, percayalah bahwa Tuhan itu adalah sutradara kita yang terbaik. Percayakan hidup kita kepada Dia. Amin, Bapak Ibu saudara. Mari kita siapkan hati kita, Bapak Ibu saudara. Di sini